Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Apriliana Anindya Putri dalam tugas vlog yang ketiga. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi pelaporan kepemilikan antar perusahaan. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 pada program studi akuntansi Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Pada slide pertama, kita bisa menemukan silabus atau poin-poin yang harus kita pahami pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah akuntansi untuk investasi pada saham biasa, terdapat metode ekuitas, metode biaya, dan juga yang terakhir perbandingan antara metode biaya dan metode ekuitas. Langsung saja kita menuju pada materi yang pertama, yaitu akuntansi untuk investasi pada saham biasa. Pada materi ini berisi tentang aturan atau acuan yang digunakan untuk menulis yang digunakan pada penulisan akuntansi ketika melakukan investasi pada saham biasa di suatu perusahaan. Aturan yang pertama adalah tergantung pada tingkat pengaruh atau pengendalian yang dimiliki investor. Tingkat pengaruh atau tingkat pengendalian yang dimiliki investor bergantung terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh investor pada suatu perusahaan atau investasi. Pada umumnya terdapat 3 pembagian jumlah saham. Yang pertama, jika jumlah saham 20 atau kurang dari 20%, maka tidak ada pengaruh atau tidak berpengaruh secara signifikan. Yang kedua, jika jumlah saham kisaran 20 hingga 50%, maka terdapat pengaruh signifikan yang dimiliki oleh investor terhadap investasi. Dan yang terakhir adalah ketika investor memiliki jumlah saham dengan kisaran 50 hingga 100%, maka investor berhak mengendalikan perusahaan. Pada aturan yang kedua, yaitu tingkat pengaruh adalah faktor utama yang akan menentukan apakah investor dan investasi akan menyajikan laporan keuangan konsolidasi, metode biaya, atau dengan menggunakan metode ekuitas. Hal ini masih berhubungan dengan 3 pembagian kepemilikan saham. Jika saham yang dimiliki oleh investor kurang dari 20% atau 20%, maka metode pelaporan keuangan yang harus digunakan adalah metode biaya. Untuk bagian yang kedua, jika investor memiliki saham 20 hingga 50%, maka metode yang harus digunakan pada pelaporan keuangan adalah metode ekuitas. Dan yang terakhir, jika investor memiliki saham dengan kisaran 50 hingga 100%, maka yang digunakan adalah laporan keuangan konsolidasi, yang berarti investor tersebut memiliki pengendalian penuh terhadap perusahaan. Selanjutnya, metode ekuitas. Metode ekuitas itu mencerminkan perubahan ekuitas atau kepemilikan investor dalam investasi. Investasi dicatat sebagai biaya perolehan awal dan disesuaikan tiap periode untuk bagian investor atas laba atau rugi investasi dan dividen yang diumumkan oleh investasi. Yang ketiga, laba atau rugi investasi akan menaikkan atau menurunkan akun investasi. Jika diperoleh laba, maka akun investasi akan naik, dan jika diperoleh rugi, maka akun investasi akan turun. Sedangkan dividen akan menurunkan akun investasi. Selanjutnya adalah jurnal metode ekuitas. Di sini terdapat ilustrasi soal yang akan digunakan untuk mencatat pengakuan pendapatan. Dengan ilustrasi sebagai berikut. PT ABC memperoleh pengaruh signifikan atas PT XYZ dengan membeli 20% saham biasa PT XYZ pada awal tahun. PT XYZ melaporkan laba sebesar 60 juta untuk tahun berjalan. PT ABC mencatat bagiannya atas laba PT XYZ sebesar 12 juta. Maka jurnal yang harus dibuat adalah investasi pada saham PT XYZ pada pendapatan dari investasi senilai 12 juta. Angka 12 juta atau total 12 juta itu diperoleh dari perhitungan
laba yang dilaporkan yaitu sebesar 60 juta dikalikan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Di sini di ilustrasi soal ini PT ABC memiliki 20% saham, jadi 60 juta dikali dengan 20% sama dengan 12 juta. Selanjutnya adalah pengakuan dividen. Ilustrasi soalnya, jika PT ABC memperoleh 20% saham biaya PT XYZ mengumumkan serta membayar dividen sebesar 20 juta, maka bagaimanakah ayat jurnal dicatat pada PT ABC? Ayat jurnalnya adalah kas pada investasi pada saham PT XYZ sebesar 4 juta. Angka 4 juta atau total 4 juta ini juga diperoleh dari dividen yang diumumkan sebesar 20 juta, kemudian dikalikan oleh saham yang dimiliki oleh PT ABC yaitu 20%. Jadi 20 juta dikali dengan 20% hasilnya adalah 4 juta rupiah. Selanjutnya adalah nilai tercatat investasi. Di sini terdapat ilustrasi soal. PT ABC mengakuisisi 20% saham biasa PT XYZ senilai 100 juta. PT XYZ memperoleh laba sebesar 60 juta dan membayar dividen 20 juta. Nilai tercatat investasi diawali dengan biaya perolehan awal 100 juta dan bertambah sebesar bagian PT ABC atas laba PT XYZ, yaitu sebesar 12 juta. Nilai tercatat dikurangi oleh bagian PT ABC atas dividen PT XYZ yaitu 4 juta. Oleh karena itu, nilai tercatat investasi pada akhir periodenya adalah 108 juta. Dengan perhitungan 100 juta yang berasal dari biaya perolehan dan ditambah dengan 12 juta yang berasal dari laba dan juga dikurangi 4 juta rupiah. Dengan perhitungan seperti di bawah ini. Biaya perolehan sebesar 100 juta diperoleh dari ini ya teman-teman, 100 juta. Dan kemudian ini diperoleh dari sini, yaitu dan pertama PT ABC laba PT XYZ sebesar 12 juta. Jadi 12 juta ini merupakan laba PT XYZ. Selanjutnya ini adalah dividen PT XYZ yang dibagikan kepada PT ABC karena memiliki sahamnya sebesar 20%, yaitu 4 juta rupiah. Dari mana dividen 4 juta ini didapat? Dividen tersebut didapat dari angka 20 juta, membayar dividen sebesar 20 juta, lalu dikalikan dengan 20% jumlah saham yang dimiliki oleh PT ABC pada perusahaan PT XYZ. Maka didapatlah angka 4 juta ini sebagai pengurangan. Lalu hasilnya adalah 100 juta ditambah 12 juta lalu dikurangi 4 juta sama dengan 108 juta. Selanjutnya metode biaya. Pada metode biaya ini dicatat oleh investor berdasarkan biaya historisnya. Pendapatan diakui oleh investor jika dividen diumumkan oleh investing. Metode biaya digunakan ketika investor tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau tidak mempunyai pengaruh yang signifikan atas investasi yang disebabkan besarnya investasi dari investor ke perusahaan atau investasi itu kurang dari 20%. Berikut adalah ilustrasi soal dan jurnal pada metode biaya. Ilustrasinya sebagai berikut. PT ABC membeli 20% saham biasa PT XYZ senilai 100 juta pada awal tahun. Selama tahun berjalan, PT XYZ mempunyai laba bersih 60 juta dan membayar dividen 20 juta. Lalu bagaimanakah PT ABC mencatat jurnalnya? Pada catatan pembelian saham biasa pada PT XYZ, PT ABC mencatat sebagai berikut.
yaitu investasi pada saham biasa PT XYZ pada kas senilai 100 juta. 100 juta ini didapat dari pembelian ini ya teman-teman, nilai belinya saham PT XYZ yang dibeli oleh PT APC tadi, 20% saham 100 juta. Selanjutnya adalah untuk mencatat pendapatan dividen dari PT XYZ, yaitu kas pada pendapatan dividen dengan nilai 4 juta. Dari mana kita mendapatkan 4 juta ini adalah PT XYZ tadi kan mempunyai laba bersih 60 juta dan membayar dividennya sebesar 20 juta. Dividen 20 juta ini terdapat haknya PT APC karena PT APC memiliki 20% sahamnya dari PT XYZ. Jadi 20 juta dikali dengan 20% maka hasilnya adalah 4 juta. Selanjutnya, pengumuman dividen lebih besar dari laba sejak akuisisi. Perlakuan khusus dalam metode biaya, jika dividen yang diumumkan investe jumlahnya lebih besar dari laba yang diperoleh sejak investor mengakuisisi saham investe, maka dividen ini dianggap sebagai dividen likuidasi. Bagian investor atas dividen likuidasi tersebut diperlukan sebagai pengembangan modal dan saldo investasi dikurangi oleh jumlah tersebut. Saham investor yang dibeli pada waktu yang berbeda harus dilakukan secara terpisah untuk tujuan perhitungan dividen likuidasi. Ayat jurnal yang harus ditulis pada saat terjadi peristiwa seperti ini adalah kas pada investasi PT saham, kemudian pada pendapatan dividen. Ayat jurnal ini digunakan untuk mencatat penerimaan dividen ketika terdapat situasi seperti ini. Selanjutnya adalah perbedaan antara metode biaya dan juga metode ekuitas. Di sini terdapat perbedaan antara metode biaya dan metode ekuitas. Yang pertama, pada nilai tercatat investasi pada tanggal akuisisi. Metode biaya mencatatnya dengan biaya perolehan awal. Metode ekuitas juga mencatatnya dengan biaya perolehan awal. Selanjutnya adalah nilai tercatat investasi setelah akuisisi. Metode biaya mencatatnya dengan biaya perolehan awal, sedangkan metode ekuitas mencatatnya dengan biaya perolehan awal ditambah atau dikurangi, ini tergantung oleh laba atau rugi yang didapatkan perusahaan. Bila perusahaan mendapatkan laba maka ditambah, dan jika perusahaan mendapat rugi maka akan dikurangi. Dan dikurangi bagian investor atas dividen investe dan amortisasi atau penghapus bukuan diferensial. Selanjutnya adalah diferensial. Pada metode biaya, diferensial ini tidak diamortisasi atau dihapus bukukan. Sedangkan pada metode ekuitas, diferensial diamortisasi atau penurunan nilai jika terkait dengan aset investe dengan mana manfaat terbatas atas aset yang dilepas. Selanjutnya adalah pengakuan pendapatan. Pada metode biaya, pengakuan pendapatan atas dividen yang diumumkan sejak tanggal akuisisi, sedangkan pada metode ekuitas adalah laba investe sejak akuisisi dibagikan atau tidak dikurangi dengan amortisasi atau penghapus bukuan diferensial. Selanjutnya adalah item dividen investe dari laba sejak akuisisi. Metode biaya mencatatnya dengan pendapatan, sedangkan metode ekuitas mencatatnya sebagai pengurangan investasi. Yang terakhir adalah dividen investe melebihi laba sejak akuisisi. Metode biaya mencatatnya sebagai pengurangan investasi dan metode ekuitas mencatatnya sebagai pengurang investasi atau pengurang investasi. Selanjutnya adalah ilustrasi perlakuan diferensial dengan ilustrasi soal sebagai berikut. PT Andika membeli 40% saham biasa PT Bara pada tanggal 1 senilai 200 juta.
Nilai buku aset bersih PT Bara adalah 400 juta, sedangkan nilai wajarnya 465 juta. PT Bara mengumumkan dividen 20 juta dan melaporkan laba sebesar 80 juta selama tahun berjalan. Selisih 65 juta nilai wajar di atas nilai buku PT Bara terdiri dari 15 juta peningkatan nilai tanah dan 50 juta peningkatan nilai peralatan. Dengan penghitungan nilai diferensial sebagai berikut. Biaya perolehan investasi PT Andika yaitu 200 juta diambil dari sini, yaitu nilai saat pembelian saham. Selanjutnya adalah nilai buku bagian PT Bara yang dimiliki PT Andika sebesar 160 juta pada soal, sehingga didapatkan nilai diferensial 40 juta, yaitu hasil pengurangan dari 200 juta dikurangi dengan 160 juta sama dengan 40 juta. Slide selanjutnya, ini peningkatan nilai tanah dan peralatan PT Bara menjadi bagian PT Andika dengan perhitungan sebagai berikut. Tanah sebesar 15 juta pada penjelasan sebelumnya dikalikan dengan 40%, yaitu jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Jadi 15 juta dikali dengan 40% sama dengan 6 juta. Pada peralatan senilai 50 juta pada penjelasan sebelumnya dikalikan dengan 40 juta, yaitu jumlah kepemilikan saham oleh investor. Jadi 50 juta dikali dengan 40% sama dengan 20 juta. Sedangkan penghitungan diferensialnya adalah 40 juta diferensial yang sudah kita hitung pada slide sebelumnya dikurangi dengan 20 juta, yaitu peralatan, dan 6 juta tanah. Maka masih sisa 14 juta, ini dianggap sebagai goodwill. Untuk pencatatan ayatnya atau ayat jurnalnya, ada pencatatan pembelian saham PT Bara, maka akan dicatat dengan jurnal sebagai berikut, yaitu investasi pada saham PT Bara pada kas dengan nilai 200 juta. Ini sudah terdapat di soal nilai 200 juta tersebut. Untuk mencatat dividen PT Bara, maka jurnalnya adalah kas pada investasi pada saham PT Bara senilai 8 juta. Senilai 8 juta. Dari mana angka 8 juta ini didapat? 8 juta ini didapat dari pengumuman atau pembagian dividen sebesar 20 juta tadi oleh PT Bara dikalikan dengan 40% kepemilikan saham. Maka 20 juta dikalikan 40% hasilnya adalah 8 juta. Selanjutnya adalah pencatatan pendapatan dengan metode ekuitas. Jurnalnya adalah investasi saham PT Bara pada pendapatan dari investasi sebesar 32 juta. 32 juta ini didapatkan dari 80 juta, yaitu pelaporan laba bersih. Tadi 80 juta dikalikan dengan 40% kepemilikan saham, maka hasilnya adalah 32 juta. Selanjutnya adalah pendapatan dari investasi dan juga investasi pada saham PT Bara sebesar 4 juta. Ini merupakan pencatatan untuk amortisasi peralatan terkait dengan peralatan. Jadi pada tanah tadi, tanah tidak terdapat amortisasi karena tidak memiliki masa pakai. Sedangkan peralatan itu memiliki masa pakai, jadi diamortisasi seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir adalah saldo aku investasi pada saham PT Bara pada akhir tahun adalah 220 juta berdasarkan jurnal yang telah dibuat di atas. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih banyak telah mendengarkan penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata, akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.